Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya saya masih diberi kesempatan untuk mengisi kuliah keagamaan singkat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang potensi pemuda dan peranan orang tua. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemuda itu menurut undang-undang yang ada dalam negara kita nomor 40 tahun 2009 adalah rakyat Indonesia yang memasuki umur 16 sampai 30 tahun. Ini adalah pemuda menurut undang-undang yang ada di negara kita. Sedangkan kalau menurut pemahaman yang ada dalam kitab Ayyuhal Walad, yaitu menurut Imam Al-Ghazali, seseorang masih dianggap pemuda yaitu seseorang yang masih belum sampai pada umur 40 tahun. Al-Ghazali menjelaskan bahwa pada masa-masa itu antara umur 16 sampai 40 ini adalah masa yang dimana menjadi satu penentuan, satu pembentukan karakter, satu dimana manusia akan mengalami perubahan. Baik tidaknya ini akan diukur dan akan dilihat pada masa-masa itu. Oleh karena itu Al-Ghazali pernah menyampaikan dalam satu makolahnya bahwa seseorang yang belum melewati umur 40 tahun dan orang ini sudah bisa berubah, artinya sudah mempunyai nilai-nilai yang baik, baik ibadah, kehidupan dan lainnya, maka orang yang seperti ini kemungkinan besar akan terus menjadi orang yang baik. Tapi sebaliknya, kata beliau, ketika ada seseorang yang sampai umur 40 tahun dan orang ini belum bisa merubah sikap dari yang tidak baik menuju yang baik, atau orang ini masih terbiasa, masih menikmati dengan segala kekurangan dalam tanda kutip adalah amal yang belum bisa dilaksanakan dengan secara sempurna, masih sering teledor, masih sering melakukan dosa dan seterusnya, maka ketika ini dibiarkan sampai berada di atas umur 40 tahun, maka kata beliau, kecil kemungkinan orang ini akan berubah menjadi baik, karena pada usia-usia itu adalah usia di mana kebanyakan manusia mencari jati diri. Kebanyakan manusia pada masa-masa itu adalah pembentukan karakter. Kalau pada masa-masa itu gagal, maka kata Al-Ghazali, kecil kemungkinan orang ini akan berubah menjadi baik ataupun berubah menjadi lebih baik. Di dalam Al-Quran ada beberapa surat, di antaranya ada dalam surat Yusuf, surat Al-Kahfi, Al-Anbiya, An-Nisa. Dalam surat-surat ini dijelaskan tentang berbagai macam pemuda, mulai dari Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, Ashabul Kahfi. Artinya apa? Memang Allah Ta'ala memberikan satu porsi khusus di dalam Al-Quran, memberikan satu keistimewaan, sampai Allah menyebut istilah pemuda sampai 7 kali dan ada di 4 surat tadi. Ini memberikan satu gambaran bahwa pemuda ini memang benar-benar menjadi satu harapan
untuk nanti bisa berkembang menuju arah yang lebih baik. Hadirin pemirsa yang saya hormati, peranan orang tua ini cukup vital, karena orang tua anak inilah yang menjadi gerbang utama, yang menjadi pintu utama di dalam pembentukan karakter seorang manusia. Oleh karena itu, ulama mengkaji dan berakhir pada satu kesimpulan bahwa tugas pokok dari orang tua ada 3. Yang pertama adalah menanamkan nilai-nilai keagamaan. Di dalam agama kita, agama Islam, begitu ada bayi yang baru lahir, maka langsung diadzani dan diiqomai. Ini adalah salah satu tugas sudah terlaksana, yaitu paling tidak mengenalkan kepada anak yang baru lahir siapa yang disembah dan siapa yang menjadi panutan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah tanggung jawab inti dari orang tua adalah memenuhi kebutuhan. Seorang ayah sebagai kepala rumah tangga ini memang menjadi tugas pokok, tugas wajib untuk memberikan layanan di dalam hal memenuhi kebutuhannya. Jangan sampai seorang anak ini besar di luar, mencari rizki sendiri, padahal anak ini masih berada dalam usia pemuda, usia dalam tanggungan orang tua. Untuk kepala rumah tangga, para bapak, jangan pernah khawatir. Ada banyak hadis yang menjelaskan bahwa seseorang ayah yang berangkat dari rumah dengan tujuan mencari rizki, dan ketika nanti dia pulang dan rizki itu diberikan kepada anak-anaknya, diberikan kepada istrinya untuk pendidikan, untuk mengaji dan untuk yang lainnya, Nabi pernah mengatakan, ayah yang seperti ini pahalanya sama sebagaimana orang yang ikut perang Badar. Dalam hadis lain Nabi juga pernah mengatakan ada satu dosa, yang satu dosa ini tidak bisa dimaafkan dengan ibadah apapun. Sahabat bertanya, dosa apa itu wahai Nabi bisa dimaafkan? Nabi menjawab, dosa ini baru bisa dimaafkan dengan tetesan keringat yang keluar dari seorang ayah yang mencari rezeki halal dan nanti ketika mendapatkan diberikan kepada anak istrinya. Dan yang ketiga, peranan orang tua di dalam pembentukan karakter pemuda adalah memberikan pemahaman kepada anak-anak kita bahwa kita ini hidup harus bermasyarakat dan kita ini harus hidup bersosial. Karena tidak mungkin kita ini hidup di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah masyarakat, kita individualis, otoriter dan seterusnya. Karena walau bagaimanapun, ketika nanti kita membutuhkan satu kondisi, maka kita pastinya butuh tetangga. Bahkan ketika nanti kita meninggal dunia, kalau dalam bahasa saya sampaikan, kita tidak mungkin berangkat sendirian ke kuburan, kita pasti akan diantar oleh sanak, oleh tetangga yang di sekitar kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa pemuda ini adalah menjadi ujung tombak keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Umur pada masa-masa itu harus benar-benar dimaksimalkan sebaik mungkin untuk menuju ke arah yang lebih baik, perubahan yang lebih baik. Dan peranan orang tua sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan tidak bisa dianggap sepele, karena perkembangan anak ini memang semua berangkat dari rumah, semua berangkat dari keluarga. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.